Kita mulai saja ya, Bapak Mbak sekalian. Apa suara saya cukup jelas? Baik, terima kasih Pak Yakobus. Layar saya apa sudah terlihat? Oke. Kalau begitu kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Kelas kita kali ini judulnya adalah mengenal Agile Project Management. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Dan untuk belajar bersama, mudah-mudahan kelas kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat juga untuk apapun aktivitas Mbak, Mas semuanya di luar kelas ini ya. Baik, jadi kita langsung saja karena durasinya hanya 1 jam juga untuk kelas kita. Kita akan belajar tentang Agile Project Management. Biasanya jika misalnya suatu perusahaan ataupun suatu tim ingin membangun sebuah produk yang benar-benar ingin diterima oleh customer dengan cara yang lebih agile, yang lebih tangkas gitu. Biasanya kita akan menggunakan cara yaitu Agile Project Management, di mana di dalam Agile Project Management ini tim bisa beradaptasi dengan menyertakan fitur-fitur baru yang mutakhir dan segera menanggapi umpan balik pelanggan dengan lebih cepat dibandingkan dengan tim yang menjalankan proyek tradisional. Itu sebabnya sekarang ada beberapa perusahaan yang menggunakan pola pikir agile ataupun menggunakan mindset agile ataupun agile project management ini. Nah, dalam kursus ini kita akan membahas tentang seperti apa sih pola pikirnya ataupun juga mindset dari agile ini, ada apa saja di dalamnya, baik secara prinsip, secara value, ataupun juga secara praktis, sehingga kita akan mempelajari dan sehingga kita bisa memahami peran-peran di dalam agile dan mempraktikannya secara umum. Nah, kita juga akan mungkin akan melalui beberapa latihan untuk membantu kita bersama untuk meningkatkan agility tim kita dan menghindari rintangan-rintangan umum, khususnya bagaimana cara memimpin sebuah tim agile gitu. Nah, tim yang agile lebih mudah diprediksi, lebih kolaboratif, dan biasanya lebih menyenangkan gitu kerjanya dibandingkan dengan tim tradisional. Jadi mari kita mulai saja kelas kita pada pagi hari ini ya. Yang akan mengisi kelas ini saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Matlaul Anwar, biasa dipanggil Anwar. Saat ini saya bekerja di PT Siemens Indonesia sebagai Manufacturing and Lean Engineer, Team Lead di SIEA atau Smart Infrastructure Division. Biasanya di dalam pekerjaan saya sehari-hari juga saya memimpin tim digitalisasi untuk melakukan pemrograman khusus aplikasi-aplikasi di manufacturing. Nah, biasanya level manufacturing kan perusahaan internasional juga beberapa perusahaan lain maupun nasional itu menggunakan level ada program digital transformasinya ya. Jadi salah satunya ya pekerjaannya ngoding, bikin aplikasi juga. Meskipun title-nya manufacturing engineer, sekarang biasanya di beberapa perusahaan juga sudah mulai mengkombinasikan seorang software engineer dengan manufacturing engineer sesuai kebutuhan perusahaan pastinya. Jadi saya bekerja dari tahun 2007 ya, dari mulai lulus SMA itu sebagai radio announcer. Baru setelah lulus kuliah tahun 2010 saya bekerja di manufaktur, pernah bekerja di perusahaan sepatu dan juga pernah di perusahaan elektronik dari 2013. Baik, kelas kita hari ini ada 3 poin utama. Yang pertama membahas tentang memahami Lean dan Agile Mindset pastinya, tapi Lean-nya saya skip. Sepertinya udah tadinya kita coba memahami tentang Lean dulu untuk bagaimana Lean sama Agile ini bisa berkombinasi, tapi sepertinya kita akan fokus ke Agile saja. Yang kedua, kita akan mengenal juga role-nya, metodologinya, dan seremoni ataupun acara kegiatan-kegiatannya lah di dalam Agile Project Management ini. Dan yang terakhir, kita akan memahami tentang Agile Leadership, bagaimana cara memimpin tim Agile ini. Pemaparannya sekitar 60 menit. Lalu di akhir akan ada sesi Q&A. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, jika selama kelas ini ada pertanyaan, silahkan saja langsung bertanya, boleh
mengangkat tangan, simbol emoticonnya, ataupun juga menulis di kolom chat boleh, atau ditulis dulu untuk nanti dibahas di belakang juga boleh. Nanti ada sesi pertanyaan di belakang sesi ini. Itu perkenalan saya, perkenalan kelas juga. Nah, sekarang saya ingin menyapa dulu nih buat Pak Ahmad Rizky, Pak Handi Basuni, Pak Hartanto, Pak Jakobus, Mbak Nesa, sama Mas Tata ya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan. Mungkin saya ingin rekan-rekan yang berkenan bisa memperkenalkan diri, nama, mungkin pekerjaan, usia jika berkenan, lalu kegiatannya di seperti apa sehari-harinya sekarang. Boleh sharing juga mungkin hobinya apa. Tapi yang paling penting tujuan mengikuti kelas ini nih yang ingin saya pahami biar kita bisa lebih lancar gitu, lebih bermanfaat juga kelasnya. Silakan, boleh mungkin di unmute dulu dari siapa? Pak Pak Yakobus mungkin tadi yang mulai, silakan Pak. Baik Pak Jack ya manggilnya berarti. Terima kasih luar biasa untuk saudara kita dari Kupang. Terima kasih Pak Jack. Ya mudah-mudahan kita juga di sini harapkan betul Pak Jack sharing dari rekan-rekan di sini. Mungkin ada yang sudah kenal sama Agile seperti apa, pernah implementasi tapi ada kesulitan seperti apa. Nah, silakan untuk bisa sharing bersama juga nanti. Terima kasih Pak Jack. Selanjutnya yang lain mungkin silakan Mbak Nesha tadi yang pertama join. Silakan Mbak Nesha. Oke, kayaknya ada kendala teknis ya. Yang lain mungkin silakan Pak Ahmad Rizky. Baik, sama-sama Pak Rizky. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa training ini bisa memenuhi harapannya ya terkait insight-nya bisa lebih jelas juga. Ya agak challenging menyampaikan Agile hanya dalam durasi 1 jam, tapi ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum lah minimal tentang Agile ini. Mari kita lanjut ke yang lain. Silahkan Pak Andi. Pak Andi Basuni, apa berkenan Anda?
Oke, sepertinya ada kendala juga. Oke, Mbak Nesa. Mudah-mudahan lancar bimbingannya. Tadi mungkin berhalangan. Untuk unmute, Pak Hartanto. Apa suara saya terdengar, Pak? Oh iya, Pak Andi. Oke, Pak Andi baik. Mudah-mudahan lancar perjalanannya, Pak Andi. Baik, satu lagi mungkin Pak Tata atau Mbak Tata nih. Saya takutnya salah nih. Oke, silakan mungkin menyusul ya nanti perkenalannya jika ada kendala untuk memperkenalkan diri. Terima kasih buat yang sudah memperkenalkan diri Pak Jack sama Pak Rizky tadi. Untuk yang lain mudah-mudahan di Oke, siap Pak Tata. Mudah-mudahan dilancarkan juga kelasnya. Baik, kita lanjut saja ke materi kita di pagi hari ini. Di sesi yang pertama, kita akan memahami tentang Lean dan Agile Mindset. Ya, kita akan langsung ke Agile Mindset. Ya, kita akan memahami dulu apa itu Agile. Buat teman-teman yang pernah menonton ataupun mengikuti channelnya Pak Indrawan Nugroho, biasanya beliau ini membahas tentang Agile juga ya. Jadi salah satu video yang saya tonton waktu itu adalah tentang apa sih perbedaannya Agile Organization sama Traditional Organization. Nah, jadi tapi sebelumnya saya di sini akan membahas tentang prinsip-prinsip yang membedakannya. Agile itu bisa lebih seperti mikroorganisme, misalnya perkenalannya. Lalu tradisional itu lebih seperti mekanisme mesin, misalnya. Di mana Agile itu lebih adaptif perubahannya, lebih adaptif pada kondisi pasar sekarang ini. Sedangkan tradisional itu cenderung menyebabkan silos. Nah, kalau misalnya ingin mengenal tentang seperti apa sih gambaran umumnya dari Agile dan tradisional, saya sarankan untuk menonton video ini ya. Baik, salah satu poin dari video ini yang akan kita yang bisa kita tangkap adalah bahwa yang menyebabkan orang melakukan transformasi gitu untuk project manajemennya menuju ke agile itu karena menghadapi situasi yang disebut dengan VUCA, yang singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Saya ada sebuah video mungkin sebelum dilanjut. Oke. Saya kelihatan ya. Ini ada sebuah video yang untuk memperkenalkan tentang apa itu VUCA. Sebelumnya sebentar. Gimana? Saya biar suaranya bisa saya share. Sound, dan ini adalah video tentang VUCA. Oke, mudah-mudahan terdengar ya.
Oke, itu kondisi VUCA saat ini. Saya share screen lagi. Jadi dilihat bahwa sekarang perubahan di dunia itu begitu cepat ya, dimana perusahaan sekarang pun usianya jadi lebih pendek misalnya gitu. Terus sekarang yang cenderung penguasa di pasar itu kondisinya itu cenderung perusahaan-perusahaan IT gitu. Dan tadi misalnya begitu kita ikut kelas begini saja, perubahan di luar itu begitu cepat ya. YouTube ada begitu banyak yang menonton, status ada banyak begitu yang muncul jutaan gitu ya. Tren lain juga berubah hampir setiap hari. Nah, itu kondisi VUCA. VUCA itu sendiri singkatan dari volatility, uncertainty, sama complexity. Atau bahasa Indonesianya volatility itu gejolak gitu. Begitu mudah bergejolak. Uncertainty itu ketidakpastian, kompleks itu ya kompleks, rumit, sangat kompleks, dan ambiguity itu ya ambigu. Istilah VUCA ini sebenarnya secara sejarah berasal dari US Army War College ya, yang menggambarkan situasi di Perang Dingin sebenarnya. Tapi sejak saat itu konsep VUCA ini telah diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk membantu kepemimpinan dan perencanaan strategis. Volatilitas ditandai dengan munculnya tantangan-tantangan baru yang penyebabnya sulit untuk ditentukan. Uncertainty atau ketidakpastian adalah tragedi tragis bagi para pebisnis yang ciri-ciri umumnya itu ada ketidakpastian gitu dari kondisi pasar, di mana misalnya data historical yang 2 tahun ke belakang ternyata tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan 2 tahun ke depan misalnya. Sedangkan complexity itu dalam lingkungan VUCA ini sulit secara langsung dipahami penyebab masalahnya. Begitu banyak hubungannya, interdependensi antar variabel gitu, itu sulit didefinisikan. Ambiguity ini adalah faktor keempat, istilahnya membingungkan dan menyesatkan kondisinya gitu. Nah, karena begitu cepatnya perubahan di luar, maka perusahaan itu dituntut untuk semakin cepat juga melakukan perubahan di dalam supaya lebih mudah melakukan perubahan. Nah, kalau metode tradisional itu dinilai oleh beberapa ahli itu cenderung sulit untuk melakukan perubahan ya. Biasanya kalau kita pun di perkuliahan mengambil manajemen, biasanya ya yang dipelajari itu metode tradisional, bagaimana dimulai dari pembuatan work instruction gitu, departemen-departemen dipisah-pisah gitu sehingga ada silos di dalamnya. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing bertahun-tahun, cenderung di posisi yang sama, misalnya memiliki keahlian yang sama, dikembangkan, dan ternyata itu tidak cukup efektif dirasakan di dalam kondisi yang VUCA bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi kondisi VUCA ini. Diperlukanlah terobosan. Challenge yang biasanya dihadapi di dalam project management waterfall ataupun tradisional. Nah, jika mungkin kita bahas dulu singkat tentang waterfall ini, adalah waterfall ini adalah jenis model pengembangan aplikasi sebenarnya gitu, ataupun project juga ada, tapi kita akan fokus ke aplikasinya dulu karena akan hubungannya dengan sejarah terciptanya Agile ini. Jadi waterfall ini adalah satu jenis model pengembangan aplikasi termasuk di dalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis untuk model pengembangannya. Dapat dianalogikan seperti air terjun ya, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Nah, penggunaan model waterfall ini diperkenalkannya oleh Herbert D. Bennington di Symposium of Advanced Programming Method tahun 56 lah gitu. Jika di googling juga banyak referensinya. Nah, jadi ada tahapannya nih, ada requirement. Nah, tahap ini kita mulai mendefinisikan, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan suatu software.
Lalu mulai ke tahap desain. Di tahap desain ini belum mulai coding. Di sini baru memberikan gambaran lengkap gitu. Seperti apa sih prosesnya, mulai dari proses flowchartnya seperti apa gitu. Lalu desain user interface-nya misalnya seperti apa. Baru nanti di implementation-nya ini ada tahap coding. Nah, di sepanjang tahapan ini akan ada dokumen-dokumen dan dokumen untuk misalnya requirement-nya ya dokumen requirement, desain ada dokumen yang uh, menyusun tentang desainnya seperti apa gitu ya, susunan database-nya seperti apa, front end-nya seperti apa, back end-nya seperti apa. Baru nanti ada integration and testing atau verification. Nah, setelah semuanya tahapan ini diselesaikan, barulah produk itu dirilis. Jika ada defect, jika ada isu jika ternyata ada jika ternyata ini tidak sesuai dengan customer, biasanya baru ditemukannya itu di akhir setelah produk rilis. Nah, itu kekurangannya. Setiap perubahan itu tidak bisa dilakukan. Misalnya kalau requirement udah lolos, tahap desain ini harus mengikuti tahapan yang ada di requirement. Sehingga setiap perubahan itu cenderung susah dilaksanakan. Nah, sedangkan jika ada agile, nah tadi kalau tradisional itu menurun dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Sebenarnya tradisional tidak jelek gitu ya. Setiap satu sama yang lain itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan bisa tergantung kebutuhan organisasi. Apakah lewat menggunakan tradisional project management ataupun agile project management ini. Nah, jadi jika dilihat di sini, kalau traditional organization itu ada jabatan yang paling tinggi. Nah, ke bawah itu baru ada departemen-departemen yang lebih kecil. Nah, ini dijelaskan juga di videonya Pak Indrawan tadi. Sedangkan kalau di agile itu sifatnya lebih seperti organisme. Jadi ya ada tim-tim kecil gitu di dalam sebuah perusahaan. Bahkan struktur organisasi perusahaan pun sekarang udah tidak melulu hierarki organisasi dari mulai CEO gitu, lalu ke manajer head departemen, lalu ada leader, lalu baru ada divisi-divisi di bawahnya. Ada beberapa perusahaan juga yang sekarang udah sistem matrix gitu. Jadi setiap orang jadi dari CEO misalnya langsung aja ada tim-tim kecil. Atau ada juga yang sistemnya ya project based gitu. Jadi hanya berdasarkan project saja departemennya tidak ada, tapi semua timnya itu berdasarkan project. Itu dari struktur organisasi. Nah, jika dibandingkan antara struktur organisasi tradisional, anggaplah yang sifatnya hierarki gitu, seperti yang pada umumnya perusahaan dari mulai CEO gitu, lalu ke head departemen, di sini ada supervisor, baru di sini leader, ada tim-timnya, ada tim keuangan misalnya, ada tim controllingnya, ada tim manufacturing operationnya. Nah, kalau di agile itu organisasinya seperti ini, jadi ada sifatnya lebih ke lingkaran-lingkaran, circle-circle, tergantung projectnya seperti apa. Dan di dalam pelaksanaannya pun, jika tradisional waterfall metodologi itu dari satu tahap ke tahapan itu selalu secara berurutan dan di akhir baru ada rilis. Nah, kalau agile itu sifatnya lebih ke sprint. Jadi lingkaran demi lingkaran gitu, increment demi increment itu dilakukan. Jadi satu project jelas, dan dalam dilakukanlah satu sprint untuk satu tingkatan gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi kalau agile sedikit demi sedikit dirilis gitu, nggak harus menunggu sampai aplikasi jadi. Nah, kalau aplikasi itulah perbedaannya antara waterfall sama agile. Jadi apakah itu agile? Di sini kita udah mulai membandingkan antara waterfall sama agile. Nah, sekarang agile itu apa sih? Agile itu artinya cara umumnya itu adalah cara pengembangan produk sebagai alternatif dari metode konvensional tadi. Dengan kata lain, pengertian agile adalah sebuah dobrakan terhadap alur kerja lama yang tidak berkembang ketika melihat dinamika pasar. Saya sepertinya apa suara saya terdengar jelas? Saya izin mute sebentar karena ada sedikit gangguan.
Oke, saya izin lanjut. Nah, jadi apakah itu agile? Tadi udah dijelaskan. Jadi agile itu adalah sebuah mindset pada dasarnya. Mengapa tadi saya eh, membandingkannya dengan lean misalnya. Nah, ini sebenarnya agile itu hampir mirip secara secara apa ya? Secara kalau ibarat tubuh biologisnya itu hampir sama seperti lean, di mana dalamnya ada mindset, ada prinsip, dan ada tools ataupun praktisnya ataupun metodologinya seperti apa. Nah, agile itu ada mindsetnya, di mana di dalamnya itu ada 4 value dan 12 prinsip. Dan dan di dalamnya ada praktis tertentu, ada framework tertentu yang nanti mungkin disebut dengan Scrum. Kita akan belajar lalu berpegang pada prinsip-prinsip dan 4 value yang disebut juga dengan Agile Manifesto. Nanti ada 4 Agile Manifesto. Mari kita lanjut saja memahami dulu value-value-nya sama prinsipnya sebelum nanti ke praktisnya. Mungkin di sini agak sedikit teoretikal ya, jadi kita coba bahas. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering mendengar juga apa itu Agile Manifesto. Ini adalah sebuah pernyataan value dari Agile itu sendiri. Agile Manifesto adalah nilai-nilai dari pengembangan software yang digagas oleh sekelompok developer software yang muncul karena rasa frustasi pada metode tradisional. Karena mereka menganggap bahwa waterfall model itu memiliki proses dan jeda yang sangat panjang antara requirement sampai produknya di-deliver ke customer, sehingga riskan terjadinya pembatalan proyek. Apalagi di era-era sekarang yang begitu cepat sekali perubahannya, kebutuhan customer mungkin minggu ini ingin apa, minggu depan bisa berubah, atau ada ide baru, insight baru buat customer, ternyata nih pakai waterfall nggak bisa diaplikasikan. Makanya perlu metode yang baru. Nah, mereka pun pada tahun 2001 membuat sebuah kelompok nilai yang disebut Agile Manifesto. Dan dari nilai-nilai Agile Manifesto inilah Agile Software Development dikembangkan atau Agile Project Management dikembangkan. Pencanangnya ada John Ken Beck, Ward Cunningham, Arifan Benekum, Alistair Cockburn. Itu ada juga tinggal di searching aja di Google, udah ada satu website sendiri yang isinya Agile Manifesto dan 12 orang lainnya. Ada 4 nilai. Yang pertama, individuals and interaction over process and tools. Dimana berangkat dari permasalahan yang ada dalam waterfall model, nilai pertamanya ini adalah penekanan bahwa individu dan interaksi di dalamnya adalah pengendali penuh ataupun setirnya sebuah proyek. Hasilnya, tingkat interaksi dan kualitas komunikasi tim terhadap situasi dalam proyek lebih meningkat, di mana hal ini tidak akan berlangsung jika setir utamanya itu dilempahkan pada proses dan tools yang baku. Nilai ini juga secara langsung membuat developer satu tidak masa bodoh dengan developer yang lainnya. Nah, kalau proses and tools kan cenderung ada silos di sana. Oh, itu bukan bagian saya. Tapi yang penting itu ada justru di sana interaksi sama individual. Makanya nanti ketika kita belajar tentang Scrum frameworknya, di sana ya customer sama developer harus ketemu terus. Product owner, Scrum Master juga harus ngumpul terus. Bahkan setiap hari di daily meetingnya itu harus ada, daily Scrum meetingnya itu harus ada customernya di sana gitu. Nah, yang kedua, working software over comprehensive documentation. Nah, sekarang software yang bekerja dengan baik itu lebih penting didulukan gitu ya, dibandingkan dokumentasi yang komprehensif. Makanya data secara fisik itu lebih dikesampingkan gitu, lebih didulukan. Itu yang penting adalah software yang benar-benar sesuai dengan keinginan customer dan bisa benar-benar bekerja. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Nah, biasanya kalau di tradisional itu kita lebih terikat sama suatu kontrak kerja gitu. Harus selesai kapan? Kontrak kerjanya dari mulai A kita mulai sign harus di-deliver kapan. Nah, itu di dalam Agile bisa lebih liquid gitu, lebih cair. Semakin banyak keinginan customer ya bisa difasilitasi, tapi customer juga harus sadar bahwa setiap permintaan itu ada cost-nya, ada biayanya dan perlu waktu. Makanya waktu yang
waktu yang disepakati dari awal pun bisa berubah, dan itu bisa didiskusikan langsung melalui project agile ini, sehingga customer dan developer pun bisa lebih berkolaborasi dan sama-sama diuntungkan, di mana klien merasa projectnya itu ya sesuai dengan yang saya inginkan, dan developer juga merasa bahwa saya memiliki waktu yang cukup gitu untuk melakukannya. Nah, ini pun nanti makanya akan ada terfigur juga di 12 prinsipnya nanti. Di 12 prinsipnya aja value ini, di mana di sana di dalam agile itu salah satu value-nya berbunyi ya, orang yang bekerja di dalam agile ini harus high motivated. Ya, bagaimana orang bisa high motivated? Misalnya apabila bekerja di dalam sesuatu yang masa bodoh gua nggak mau tahu gitu, harus selesai sekian tanggal sekian ya, dia dengan permintaan yang banyak misalnya. Nah, itulah yang penting ada customer collaboration di sini. Dan yang terakhir, responding to change over following a plan. Ya, yang di sini ya agility-nya itu sendiri. Kita harus lebih mendahulukan perubahan, respon kita terhadap perubahan dibandingkan mengikuti rencana yang awal. Makanya dari awal project itu sampai akhir pun ada bisa kemungkinan berubah gitu. Sehingga makanya diperlukan ada iterasi dan responsif gitu, dan dalam jangka pendek, dalam satu sprint ke sprint yang lain gitu, kalau misalnya ada perlu perubahan ya harus disesuaikan. Itu sih Agile Manifesto ini ya, ada 4 macam. Saya rasa bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ada individuals and interaction, working software, ada customer collaboration, sama responding to change. 4 hal itu yang harus lebih diutamakan daripada 4 hal ini. Ya, secara tidak langsung ini lebih penting daripada yang ini. Yang ini tuh cenderung ada di waterfall, dan yang ini adalah keunggulan-keunggulan dari agile. 4 manifesto ini mereka wujudkan di 12 prinsip-prinsip agile. Nah, saya akan coba bahas dengan cepat nih karena agak theoretical ya. Ini yang pertama, early and continuous delivery of valuable software. Saya akan coba bahas bahasa Indonesianya aja ya. Yang pertama adalah perlu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan delivery produk yang berkelanjutan, dan prioritas tertinggi dalam agile software development. Sehingga kita harus lebih memprioritaskan kepuasan pelanggan di dalamnya. Dan terus ada continuous delivery, berkelanjutan. Pada metode tradisional, umumnya pelanggan harus menunggu proses yang lama dan panjang. Nah, sehingga untuk bisa melihat produk sampai akhir, harus dulu nanti misalnya masuk ke testing period kita, atau misalnya seri beta dulu misalnya. Nah, hal tersebut tidak jarang membuat pelanggan merasa kecewa setelah rilis. Wah, kok gini ya? Padahal bukan ini yang saya inginkan gitunya. Nah, hal ini kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan konsep agile yang mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga agile harus di deliver softwarenya itu se-early mungkin dan tapi continuous. Ada urutan incremental di dalam pendeliverian suatu produk kepada pelanggan. Yang kedua, selalu menerima perubahan atas requirement-nya meskipun di tengah-tengah development gitu. Meskipun setelah lagi di develop nih program apa, tiba-tiba customer berubah, ya sudah, kita rubah saja, nanti backlog-nya kita susun lagi, sprint-nya kita susun ulang lagi. Nah, ini yang menjadi prinsip agile, sehingga tim pengembang harus selalu siap dengan segala perubahan. Dengan demikian produk perangkat lunak yang dikembangkan dapat terus relevan dengan kondisi-kondisi yang terkini. Misalnya, oh sekarang lagi ada trending baru nih, oh udah ada fitur baru nih yang tadi udah nggak perlu dipakai misalnya, sekarang udah ada yang terbaru ya harus dirubah. Yang ketiga, deliver working software frequently. Nah, di dalam Scrum, nanti kita akan belajar tentang Scrum. Tim akan beroperasi di dalam sebuah sprint.
ya, periode singkat yang dibatasi oleh waktu untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Jadi ada batas waktunya, sehingga secara frequently dia akan terus deliver working software. Ada satu fitur ditambah lagi dengan fitur yang berikutnya. Yang keempat, business people and developer working together daily. Setiap hari tim developer dan bisnis dan orang yang bisnisnya, makanya di sana nanti akan ada peran-peran di dalam agile ini. Ada product owner, ada developer. Nah, itu setiap hari harus bertemu. Makanya akan ada daily scrum meeting. Yang kelima adalah build project around motivated individuals. Yang ini tadi, seseorang di dalam yang menjalankan produk agile ini harus bekerja dengan orang-orang yang highly motivated dan benar-benar terpercaya gitu, harus benar-benar memiliki skill yang baik gitu di dalam menjalankan tugasnya masing-masing di dalam tim agile. Yang keenam, the most effective method of conveying information is face to face. Harus ada face to face conversation. Ya, mungkin dulu di tahun 2001 ketika Agile Manifesto ini dikembangkan harus ada face to face, harus ketemu langsung. Tapi sekarang di era kita bisa lewat Zoom meeting gitu ya, udah ada fasilitasnya nih di era sekarang. Yang ketujuh, working software is the primary measure of progress. Jadi yang benar-benar dihitung KPI yang sebenarnya itu adalah working software gitu. Jadi harus benar-benar softwarenya working, makanya harus benar-benar dites gitu, harus saling tes. Jangan hanya mengurangi hanya asal selesai lalu dianggap dan, tapi yang jadi indikator utamanya adalah working software harus benar-benar bekerja. Yang kedelapan, pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan, sustainable development. Maintain a constant pace indefinitely. Harus ada pace yang konstan gitu. Lalu harus ada development yang sustainable. Agile menjalankan proses pengembangan yang berkelanjutan dengan mempertahankan kecepatan yang konstan. Jadi proses pengembangan perangkat lunak yang panjang akan dibagi menjadi beberapa tujuan kecil. Dengan cara ini pengembang dapat menciptakan tujuan yang lebih realistis dan menetapkan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Jadi ya pelanggan harus menyadari bahwa kalau ekspektasi terlalu tinggi juga bisa mengganggu pace di dalam pembuatan software. Yang kesembilan, continuous attention to technical excellence. Harus memberikan perhatian pada keunggulan teknis dan desain. Dalam konteks software development, prinsip ini memungkinkan tim untuk tidak hanya membuat perangkat lunak yang berfungsi, tapi juga stabil dan berkualitas tinggi. Yang ke-10, simplicity. Jadi, maximize the amount of work not done. Maksudnya kesederhanaan itu harus ada kesederhanaan. Prinsip agile ini membantu menciptakan pola pikir di mana tim pengembang dapat bekerja dengan cerdas. Jika Anda dapat mengerjakannya dengan cara yang sederhana, maka Anda tidak perlu membuang banyak waktu untuk mempersulit pekerjaan tugas tersebut. Jadi cari yang semudah mungkin. Di mana prinsip ini juga menekankan agar tim dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal penting yang perlu diprioritaskan untuk menciptakan value pada sebuah produk. Yang ke-11, tim self-organize. Timnya itu harus mampu mengorganisir diri sendiri gitu. Harus less maintenance orangnya. Harus benar-benar memiliki skill yang baik. Dan yang ke-12, teams regularly reflect and adjust behavior. Nah, ini akan terfigur di dalam metodologinya itu nanti akan ada di akhirnya ada scrum ceremony gitu, ada sprint retrospektif gitu, makanya akan ada review berulang harian gitu, bahkan setelah beberapa sprint ataupun di akhir nanti akan ada retrospektif dan sebagainya. Harus ada refleksi berkala di sana. Oke, itu sih biasanya ya, cukup lama juga membahasnya. Jadi saya coba bahas cepat, mudah-mudahan gak kecepatan. Intinya ini bisa dibaca-baca aja nanti tentang 12 prinsip dan 4 nilai tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari Bapak, Ibu, Mbak, Mas kalian? Oke, sepertinya cukup jelas ya.
Oke, saya lanjut ke bagian yang selanjutnya. Kita sekarang akan masuki apa itu Scrum Framework. Lalu ada roles apa saja di dalamnya. Lalu ada event-event apa saja di dalam Agile. Nah, kalau tadi kita belajar tentang lebih ke theoreticalnya, memahami prinsip-prinsipnya, backgroundnya, kayak misalnya kita memahami apa ya asas-asasnya gitu ya. Kalau ibaratnya di dalam sebuah eh, eh, hukum gitu ya, ini prinsip-prinsip hukumnya gitu saya gitu, peraturannya seperti ini. Nah sekarang praktiknya seperti apa, kita akan coba bahas. Di dalam Agile, salah satu framework, kalau misalnya kita melakukan metodologi penelitian, biasanya ada framework tertentu ya, dari mulai bagaimana pengumpulan masalah, lalu ketika masalah dirumuskan. Ingat ya, kalau misalnya ketika kita bikin skripsi ataupun bikin tesis, biasanya kan di awal kita akan mencari masalah dulu. Dari masalah ini kita mulai merumuskan masalah, baru nanti diambil hipotesanya diuji, baru nanti keluar solusi atau keluar tesis kita gitu ya. Nah itu framework biasanya untuk metodologi penelitian. Nah ada juga framework lain yang disebut dengan Scrum, dimana Scrum ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah juga gitu ya. Jadi tujuannya memecahkan masalah juga framework ini. Scrum sendiri menggunakan pendekatan dari metode Agile, di mana Agile tadi kita udah paham ada beberapa manifesto yang harus diikuti, ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Seperti kolaborasi, pengorganisasian, timnya harus mandiri tadi gitu ya, continuous gitu, harus frequently berulang. Nah, Scrum ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile tadi. Sebagai pengantar, Scrum ini juga dari Jepang yang ngenalinnya, sama seperti Lean, dikenalkan oleh Takeuchi Danonaka, judulnya The New Product Development Game tahun 86. Pada artikel ini, Takeuchi Danonaka melakukan survei pada beberapa perusahaan di Jepang seperti Fuji Xerox, Canon, 3M, dan Honda yang menjalankan Scrum ini. Di dalamnya, pertama ada beberapa tahapan ya secara praktisnya. Yang pertama harus menentukan tim. Nah, ada namanya Scrum Team ini. Dalam mengerjakan suatu project, jika project akan dijalankan secara framework Scrum ini, kita harus menentukan sebuah tim. Tahapan awal dalam memulai menerapkan metode Scrum ini, biasanya timnya ada antara 5 sampai 10 orang. Idealnya sih 5 ya, maksimalnya. Karena biasanya kalau lebih dari 5 ya tergantung level pekerjaannya juga. Yang kedua, menentukan waktu pekerjaan. Nah, seperti dalam project management ada kita juga harus misalnya seperti Gantt chart harus jelas WBS-nya, work breakdown-nya gitu kan. Work breakdown-nya kalau dalam project management biasa. Nah, di dalam Scrum itu harus jelas juga product backlog-nya dikumpulkan ataupun sprint backlog-nya di sana. Jadi dari product itu perlu tahapan seperti apa aja. Nanti harus ada user stories apa saja. Nah, setelah user stories yang terkumpul, harus disusunlah sebuah product backlog. Nah, di dalam product backlog ini harus ada user stories apa saja sih, dan dilakukanlah sprint planning, event yang pertama ataupun yang hijau di sini disebutnya Scrum Ceremonies. Sini yang pertama Scrum Ceremonies-nya itu ada sprint planning. Ya tugasnya menyusun product backlog ini menjadi perlu berapa sprint sih gitu di dalamnya. Sprint itu sendiri ya antara 7 sampai 30 hari, ada yang idealnya ya 2 minggu satu sprint itu. Tergantung kebutuhan juga. Di sini ya 2 sampai 4 minggu ya satu sprint gitu. Nah, makanya nanti ada berapa sprint, di dalam sprint itu harus ada beberapa task yang harus dikerjakan, kita harus jelas. Makanya nanti harus jelas sprint tasknya seperti apa di dalam setiap sprint. Itu tadi menentukan waktu pengerjaannya. Jadi tidak ada Gantt chart sifatnya, tapi lebih ke pakai sprint backlog. Dan nanti penggunaannya pun nggak pakai Gantt chart, tapi lebih ke Kanban board di dalam penggunaannya, di dalam controllingnya. Yang ketiga, menentukan peran dalam tim. Nah, mengenal peran-peran di dalam Scrum itu ada beberapa peran. Ya, selain customer, ada product owner, ada Scrum team, dan ada Scrum master. Ini nanti ada dibahas ya di belakang. Ini peran-perannya nih. Ada customer, product owner, Scrum team, sama Scrum master.
Lalu yang keempat, mengumpulkan berbagai permasalahan. Ya harus jelas juga tadi backlognya. Yang kelima, memulai sprintnya. Baru setelah jelas tugasnya apa saja, timnya sudah terkumpul, baru kita jalankan sprintnya. Jadi cara menjalankannya itu kita setiap sprint gitu dikontrol setiap harinya dengan daily scrum, di mana di dalamnya mengumpul scrum master, scrum team, sama product owner. Dikontrol dengan menggunakan Kanban chart untuk KPI-nya, dan kita gunakan Kanban board juga. Dan setiap sprint ini harus jelas potentially shippable produknya itu apa sih, increment seperti apa yang akan dicapai di setiap sprintnya. Misalnya ya satu sprint misalnya untuk halaman pertama, satu sprint lagi untuk halaman kedua, misalnya harus jelas tuh. Dan harus bisa dites kan, harus working softwarenya. Baru nanti di akhir kita akan lakukan review, sprint review. Dan setelah setiap deliverable itu harus ada retrospektifnya untuk mengimprove di di beberapa increment berikutnya harus ada perbaikan apa gitu ya. Jadi Agile ini atau Scrum ini, instead of a large group spending a long time building big thing in one times gitu ya, we have small team spending a short time building a small things but integrating regularly to see the whole. Jadi ya dia sedikit demi sedikit dan hanya dengan sedikit tim dengan waktu yang sebentar-sebentar gitu. Nah itulah framework dari Scrum ini. Sekarang kita akan mengenal tentang 3 peran utama di dalam Scrum. Yang pertama ada Product Owner, yang kedua ada Delivery Team, ada Scrum Master dulu, dan yang ketiga ada Delivery Team. Ada Project Manager, ini komplementari ya, tidak wajib sifatnya. Jadi nggak ada Project Manager, adanya Product Owner kalau di dalam Agile. Product Owner ini tugas utamanya adalah dia ini adalah tokoh utama di dalam Scrum ini. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kinerja tim Scrum itu sudah selaras dengan tujuan keseluruhan proyek yang ditargetkan oleh perusahaan. Harus jelas ROI-nya berapa, costingnya, keuangannya di sini apakah sesuai gitu ya, ada budget berapa, ekspektasi dari customer kita ada margin yang diharapkan berapa, sehingga perlu semuanya diatur oleh si product owner ini. Ya, selain technical dia juga ya harus punya dimensi komersialnya juga kan. Nah dia yang mengendalikannya si product owner ini. Sedangkan Scrum Master dia itu fokusnya lebih ke build it fast gitu. Bagaimana caranya supaya proses Scrum kita itu setiap sprintnya itu bisa seefisiensi mungkin. Scrum Master ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim proyek sudah beroperasi seefektif mungkin sesuai dengan nilai-nilai Scrum. Harus menjaga agar tim bisa sesuai dengan jalur dan metode yang benar. Lalu tetap merencanakan dan memimpin rapat, nanti dipimpin oleh daily meetingnya dipimpin oleh Scrum Master, serta mengatasi hambatan dalam proyek. Dan yang ketiga, delivery team atau development team itu mereka ini ya tugasnya adalah development gitu ya. Kalau di dalam proyek umumnya ya sebagai eksekutornya gitu. Sehingga tim ini terdiri dari para profesional gitu ya, memiliki tugas yang jelas masing-masing. Di dalamnya ada engineer, ada designer, ada penulisnya, ada scripter, ada data analis, dan peran-peran lainnya yang diperlukan di dalam sebuah project gitu. Nah, tim pengembang tidak harus menunggu pesanan dari product owner, mereka biasanya saling berkolaborasi untuk memetakan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan akhir project. Ya, harus jelas dari awal sprint ini tugasnya apa saja sih gitu ya. Ada user story apa yang harus dikejar sehingga tim delivery ini atau tim developer itu bisa bekerja secara independen dan less maintenance. Oke, kita lanjut. Itu tentang 3 peran utama. Di sini ada penjelasan yang lebih detail. Mungkin bisa nanti dibaca-baca saja tentang product owner seperti apa gitu ya. Ya di sini harus jelas, dia harus memiliki pengetahuan yang pastinya jelas tentang projectnya seperti apa. Dalam dimensi software ya harus jelas nih projectnya
kebutuhannya apa saja gitu ya, value yang diinginkan oleh customer seperti apa, dan dia yang akan berkomunikasi antara tim developer juga customer, itu akan melalui si product owner ini. Makanya product owner pun sekarang udah ada sertifikasinya ya, di PMI misalnya, ataupun juga di lembaga-lembaga lain untuk jadi product owner ini. Dia yang akan tanggung jawab terhadap produk backlog gitu ya, mengurutkan produk backlog. Nanti untuk sprint planning pun dia yang bertanggung jawab. Yang kedua ada Scrum Master. Dia lebih ke daily khusus Scrum ini. Mungkin kita coba tonton, ada sebuah video yang mungkin bisa kita tonton sambil sebelum dilanjutkan untuk memahami tentang Scrum ini. Sebentar, saya ada sebuah contoh video tentang Scrum Master ini ya. Oke, saya pause dulu, saya share. Oh, soundnya masih di share ya. Oke, kita mulai. Ini contoh daily Scrum. Jadi itu Scrum Masternya ya. Scrum Master itu cenderung ya harus bisa memotivasi kalau ada tim yang terlambat gitu. Harus benar-benar disemangati. Ya, dia juga tegas kalau misalnya tiba-tiba di tengah sprint ada perubahan ya nggak bisa, ada waktunya gitu. Harus jelas saya. Harus memastikan customer ataupun juga product owner, developer harus sesuai gitu dengan metodologi yang benar. Ya, itu contohnya tadi. Kalau saya belum selesai udah dianggap selesai sama si developernya, nggak boleh. Terus dia harus bisa ya treat jadi servant leader gitu untuk ini contoh hanya ininya ya, sampel implementasinya. Dia harus menjaga motivasi karyawan gitu.
Oke, itu mungkin pengantar tentang Scrum ini ya. Oke, sebentar kita coba share screen lagi. Oke, kita lanjut kembali ke slide kita. Sebentar. Masih ada atau apa, jelas suara saya? Oke, siap. Itu tentang Scrum Master. Sebentar, saya agak oke. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke development team ya. Development team dia lebih membahas tentang orangnya harus self organizing, dia harus bisa cross functional juga, dia yang benar-benar create value di dalam software ataupun juga di dalam uh, di dalam sebuah project itu. Tentang roles di dalam agile, dan ada beberapa other roles yang bisa jadi subsidiary ataupun juga melengkapi tergantung kebutuhan organisasi. Misalnya project manager kalau jika diperlukan, misalnya karena dia harus menghitung secara finansial, harus membuat reporting gitu ya, harus sesuai dengan kebijakan perusahaan ataupun dan sebagainya, dan juga IT atau manajer IT ataupun bisnis ya, seperti bagaimana melakukan hiring, staffing, ataupun bagaimana cara lebih kalau perlu eskalasi seperti apa. Nah, itu perlu adanya manajer-manajer di dalamnya jika diperlukan. Baik, tahapan selanjutnya itu lebih ke kita di slide-slide selanjutnya saya akan lebih membahas tentang kriteria. Seperti tadi dalam membuat sprint ataupun product backlog itu harus membuat namanya story point gitu. Dimana di sana setiap keinginan customer itu harus dibentuk, salah satunya ya dengan kalimat seperti ini. As a customer misalnya, ataupun as a user misalnya kalau aplikasi. As a user, I want to apa, so that apa gitu. Jadi siapa yang menginginkan, apa keinginannya, dan fungsi dari keinginan itu apa. Ataupun kalau software itu, kalau membuat software harus jelas siapa nanti, apakah yang penggunanya atau admin softwarenya, atau misalnya lebih ke user yang lainnya, misalnya customernya atau pelanggannya, atau misalnya kalau Shopee gitu, sebagai penjual saya ingin apa, sebagai pelanggan saya ingin apa gitu ya. Nah, semuanya harus dideclare dengan bentuk seperti ini, atau story user atau story point. Jadi story point ini akan digunakan sebagai relative measure sebuah effort ataupun complexity dan uncertainty yang harus dihadapi oleh nanti tim developernya. Ini jadi acuan tim pekerjaannya seperti apa, dimana semuanya itu akan selanjutnya harus dievaluasi gitu, setiap keinginan customer ataupun setiap kebutuhan kepada suatu software fitur itu harus diestimasi, seperti ya keinginan sebuah project apa, customer apa, dan nanti harus dibentuk tuh size-nya seperti apa. Ini gunanya untuk prioritisasi juga. Nah, nanti untuk menilai juga keinginan customer itu value-nya seperti apa, apakah kecil, besar, sangat besar gitu ya, low hanging fruit kah, dan seperti apa. Nah, itu nanti di awal itu ketika menyusun product backlog, keinginan customer itu kita akan setiap user stories itu kita berikan size. Oh, ini mudah nih, oh yang ini medium nih, oh yang ini large, oh yang ini perlu effort besar, ataupun pakai sistem Fibonacci misalnya. Ya bisa klik, nanti ada link juga di sana. Ya kita bisa menggunakan voting gitu. Kira-kira ini 0, skornya setengah, 1, 2, 3, 5, atau 100 misalnya, susah banget. Nah, itu bisa diberikan scoring. Ini untuk menilai, jadi nggak ada lead time, nggak ada dikira-kira ini perlu berapa hari projectnya gitu. Kalau misalnya dalam project kan di WBS-nya kita detail, kira-kira ini perlu berapa lead time-nya dari awal harus jelas. Nah, kalau di sana kalau di dalam agile itu lebih ke sizing-nya. Bisa pakai t-shirt size, bisa pakai Fibonacci ataupun cara lain yang disepakati dengan tim. Ini contohnya.
contoh user stories, apakah uh, bisa sesederhana ini, bisa medium seperti ini, atau lebih besarnya ya lebih lengkap. Oke, nanti perlu ada penyusunan backlog juga. Jadi nanti setelah dapat, kita susun user storiesnya seperti apa, barulah nanti kita menyusun backlog tersebut. Rilis 1 seperti apa, rilis 2 apa, rilis 3 apa. Nah, di dalam setiap rilis ini ada beberapa sprint gitu ya. Ini sprint pertama apa, sprint kedua gimana, lalu size-nya apa gitu ya, berapa. Tadi kan kita udah kasih size, dan kita seiring setiap harinya bisa berubah-ubah tergantung keinginannya, tergantung level prioritasnya. Dan kalau misalnya emang nggak diperlukan lagi, dari backlog awal tuh bisa dibuang aja gitu, karena oh ini udah nggak perlu lagi nih, sekarang customer udah berubah pikiran. Itu bisa dihandle di dalam di sepanjang sebuah project dijalankan dengan project agile ini. Ini contoh implementasi sprint planning. Saya agak percepat karena sudah jam 11 juga, mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab. Di sini ada sprint planning, kita akan menyusun setiap story itu nanti akan kita perlu buat ke beberapa task. Oh, customer pengen story ini nih. Oh, untuk satu story aja kan pasti perlu beberapa task gitu, dipecah-pecah ketika sprint planning meeting. Jadi dari backlog yang dirilis, kita buat sprint backlog, di dalamnya ada subtask ya. Intinya dari setiap keinginan customer kita harus jelas task di dalamnya seperti apa untuk basic. Di setiap sprint nanti akan perlu task apa aja di dalamnya. Dan kita bisa pakai Kanban board ya, dibuat bisa pakai planner, kalau Microsoft ada Microsoft Planner, atau pakai Jira mungkin sekarang umum juga, atau yang pakai tool lain. Biasanya menggunakannya Kanban board atau ya Trello gitu, seingat saya ada aplikasinya Trello. Dan ada daily scrum. Nah, ini event-eventnya. Tadi daily scrum sekitar 15 menit. Pertanyaan, makanya karena hanya 15 menit maksimal, itu harus ada pertanyaan yang jelas. Apa yang selesai kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan apa tantangannya. Kemarin misalnya ada yang belum selesai, itu tantangannya apa aja. Bukan status meeting, bukan diskusi lebih lanjut, singkat saja meetingnya, daily scrum. Sprint review, di akhir review ada apa saja yang harus direview di sana. Setiap orang harus menunjukkan apa saja yang dikerjakannya dan menjelaskan apa tantangannya. Mungkin ngasih insight baru kepada customer, atau customer memberikan insight baru, atau ada yang harus didiskusikan. Dan di akhir nanti ada sprint retrospektif, apa yang jalan dengan lancar atau tidak. Jika misalnya perlu ada root cause problem, harus didiskusikan, ada ide-ide yang lain. Dan yang terakhir ada scrum ceremonis, biasanya setiap 2 minggu sprint gitu ya. Jadi setiap satu ini tahapannya scrum ceremonis itu setiap sprint planning 4 jam di awal. Lalu setiap hari ada daily stand up 15 menit. Lalu di hari ke-9 ada sprint review sebelum akhir sprint, 2 minggu ya, 10 hari kerja. Lalu ada sprint retro 1 jam di akhir sprintnya. Silakan mungkin nanti Brandon chat bisa dicek. Jadi ya, ini untuk melihat rencana awal seperti apa, lalu ada yang behind schedule seperti apa. Biasanya kita pakai Brandon chat untuk mengontrol tugas-tugasnya. Jadi untuk melihat seberapa banyak sih tugas yang belum selesai. Itu sih tentang Scrum. Tadi bagian kedua saya kalau boleh merangkum, tadi kita sudah membahas frameworknya seperti apa, event-eventnya, roles-nya, dan nilai-nilainya seperti event-eventnya, sama bagaimana cara mengatur sprintnya. Selanjutnya di bagian terakhir nih ada tentang agile leadership. Mungkin nanti bisa dibaca-baca saja oleh teman-teman sekalian betapa pentingnya kita menjalankan lead by intention, leading by intent di dalam menjalankan Scrum ini ataupun agile ini.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Mbak Mas kalian? Itu cukup jelas? Baik, saya rasa cukup jelas. Pak Jack, Pak Jakobus, ada pertanyaan? Atau Mbak Nesa atau yang lainnya? Iya, baik. Oke, kalau begitu kita tutup dulu mungkin kelas ini. eh saya sekali lagi terima kasih atas perkenalannya, Pak Jack, luar biasa. Dan Pak Ahmad juga, dan yang rekan-rekan yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti setelah kelas ini selesai akan ada feedback form yang muncul. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengisi feedback form tersebut untuk mengembangkan kelas-kelas Glins kedepannya, juga untuk saya juga untuk mengembangkan kelas kedepannya. Jangan lupa material deck akan dikirim maksimal besok, dan sertifikat juga akan dikirim maksimal 3 hari setelah hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kelas ini, atas partisipasi dari awal hingga akhir yang sudah mengikuti kelas ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurang jelasan dari apa yang saya sampaikan. Oke, siap Pak. Iya, ada recordingnya. Nanti bisa dihubungi juga Mbak Talita atau rekan dari Glins Expert Class yang lain. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya mohon izin pamit undur diri. Pak Jakobus, Mbak Nesa, Pak Tata, Pak Andi, Pak Ahmad Rizky. Terima kasih. Saya izin pamit. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat weekend juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.